Hello lovers, kembali bersama saya Agus dan isi saya Malah dalam dalam cerita tentang cinta. Cerita tentang cinta. Hari ini kita akan membahas tentang membangun identitas surgawi dalam keluarga. Nah lovers, kita sebagai orang tua seringkali tidak menyadari bahwa problem emosi atau kebiasaan buruk dan karakter yang tidak baik pada anak-anak kita sebetulnya bersumber dari kita sendiri sebagai orang tua yang tidak memberikan identitas yang benar dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Ya, ini benar banget ya. Sehingga ketika anak-anak kita bertumbuh menjadi anak-anak yang remaja, yang sedang mencari jati diri atau mencari identitas, lingkungan teman-teman mereka lah atau lingkungan di luar keluarga lah yang membentuk dan memberikan jati diri atau identitas kepada anak-anak kita ini. Dan akibatnya anak-anak kita mengalami krisis identitas dan tidak dapat mencapai destiny mereka. Nah lovers, mari kita baca firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Mari kita baca ayat selanjutnya dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Wah, itu luar biasa banget ya. Ya, malaikat Tuhan langsung datang Iya. dan memberitahu kepada Gideon ya Iya. identitasnya ya. Iya, padahal dia lagi ketakutan, dia lagi bersembunyi. Lagi bersembunyi ya. Nah, Gideon bertumbuh menjadi pribadi yang mengalami krisis identitas. Dia tidak mengetahui identitasnya yang sesungguhnya. Sehingga Gideon bertumbuh menjadi anak yang tidak confident, yang minder, yang takut, dan yang bersembunyi ketika menghadapi orang-orang Midian yang bertahun-tahun menindas dan mengintimidasi bangsa Israel. Nah, hal ini juga terjadi karena Yoas ayahnya tidak memberi identitas yang benar yang dibutuhkan oleh Gideon sebagai umat perjanjian Tuhan. Karena ayahnya sendiri menyembah berhala dan membuat mezbah Baal. Gideon pun tidak mengerti akan identitasnya sebagai bangsa Israel yang adalah umat perjanjian Tuhan. Ya, ternyata kalau lihat backgroundnya ternyata ayahnya juga Ayahnya tidak juga memberikan identitas ya. menyembah Baal, Menyembah gitu Baal, ya. benar-benar ya. Nah, kehidupan Gideon ini benar-benar berubah 180 derajat dari orang yang tidak confident, yang minder, yang takut dan yang bersembunyi menjadi orang yang percaya diri, yang tidak takut, yang berani, bahkan Gideon menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Setelah dia menerima identitas surgawi ini atau heavenly identity yang diberikan ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Nah, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan langsung memberikan identitas surgawi kepada Gideon dengan berkata kepadanya bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Gideon pun berubah menjadi pribadi yang sesuai dengan identitasnya, yaitu sebagai pahlawan yang gagah berani. Wah, bisa dibayangkan tuh, dahsyat banget. Dia dengar dari malaikat bahwa dia Iya. pahlawan yang gagah berani, Iya. maka dia bangkit. Iya. Melakukan sesuai dengan identitasnya. Wah, Amin. luar Nah, sejak biasa. saat itu Gideon hidup dari identitasnya. Sebagai apa? Sebagai pahlawan yang gagah berani. Gideon dengan gagah berani melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk menghancurkan mezbah Baal milik ayahnya sendiri. Bahkan membersihkan semua berhala di Israel. Sehingga bangsa Israel menjadi kembali menyembah Tuhan. Karena Gideon hidup dari identitasnya sebagai pahlawan yang gagah berani, maka Gideon dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, mengalahkan orang-orang Midian yang sudah bertahun-tahun menindas bangsa Israel. Bahkan lewat Gideon, bangsa Israel pun dibebaskan dari penderitaan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh penindasan dari orang-orang Midian itu. Wah, luar biasa ya, dari orang yang Wah, minder dari yang minder akhirnya dipakai oleh dipakai Tuhan, Tuhan dengan dahsyat ya. membebaskan bangsanya. Wah, luar biasa Wah, ya. itu dahsyat Amin. sekali ya. Bayangkan betapa dahsyatnya anak-anak kita kalau kita sebagai orang tua memberikan identitas surgawi ini atau heavenly identity ini kepada anak-anak kita.
pasti mereka akan bertumbuh menjadi pahlawan yang gagah berani seperti Gideon. Karena sudah memiliki identitas surgawi ini. Dan dunia tidak bisa lagi membentuk mereka, mempengaruhi mereka, dan memberikan identitas kepada anak-anak kita. Nah, ketika kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk memberikan identitas surgawi atau heavenly identity ini kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita akan menggenapi destiny mereka. Amin. Bahkan anak-anak kita akan menjadi history maker Wow, luar seperti Gideon yang akan menjadi berkat bagi bangsanya. Wah, bayangin ya anak-anak kita jadi history maker. Wow, luar biasa. Nah, mulai saat ini sebagai orang tua janganlah kita membangun dan memberikan identitas kepada anak kita seperti orang-orang dunia. Dan mulai saat ini juga sebagai orang tua kita berhenti untuk apa? Untuk membangun identitas anak-anak kita berdasarkan penampilan, berdasarkan apa? Uang, sistem dunia, ambisi pribadi, dan tuntutan-tuntutan yang sebenarnya membebani anak-anak kita. Ketika anak-anak kita bertumbuh dengan identitas yang tidak sesuai dengan apa kata Tuhan atau kehendak Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang kelihatannya oke dari luar, oke secara penampilan, dan oke secara prestasi. Tetapi sebenarnya pribadinya sangat rapuh dan tidak memiliki identitas surgawi. Nah, itu yang terjadi loh sekarang ya. Banyak kejadian seperti itu ya. Jadi ada masalah sedikit aja udah ini ya. Udah langsung menyerah. Menyerah seperti itu. Nah, sebagai orang tua kita lah yang harus berubah dahulu. Dan kita lah yang berhenti menyalahkan anak-anak kita. Kita lah yang harus datang kepada Tuhan dan berdoa untuk anak-anak kita. Supaya apa? Supaya kita dapat memberikan identitas surgawi kepada anak-anak kita ini. Dengan apa? Dengan tepat dan sesuai dengan apa kata Tuhan dan kehendak Tuhan. Nah, saya punya cerita nih lovers ya. Saya ini lahir dari latar belakang keluarga yang tidak memberikan identitas yang benar dalam kehidupan saya. Sehingga saya bertumbuh menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Akibatnya saya sering dibully sama teman-teman kalau lagi bermain. Contohnya nih ya, kalau saya lagi main perang-perangan. Waktu kecil ya. Dulu kan main perang-perangan gitu. Nah, kalau main perang-perangan mesti rame-rame kan sama teman-teman kayak begitu ya. Nah, yang jadi masalah saya harus jadi orang Belanda. Aduh, saya kesel banget deh kalau udah mau main perang-perangan saya harus jadi orang Belanda. Harus kalah juga. Karena teman-teman bilang, lu mesti jadi orang Belanda, lu mesti kalah ya Gus ya. Aduh, nggak mau dong, nggak bisa orang Belanda mesti kalah gitu. Terus kalau saya nggak mau, ya udah lu nggak boleh main. Jadi akhirnya aku bela-belain deh, ya udah deh jadi orang Belanda deh biar bisa main gitu ya. Nah, sebenarnya saya nggak suka dengan hal itu, tapi karena saya waktu itu nih putih saya nih, terus agak bule lah kira-kira gitu. Jadi katanya lo cocok nih Gus jadi Belanda gitu katanya gitu ya. Nah, akhirnya terpaksa deh saya mengikuti keinginan teman-teman itu. Nah, kalau saya tidak suka saya nggak diajak main. Pernah nih waktu itu dia bilang, Gus ditembak, lo mesti mati. Enggak mau mati. Enggak bisa, lo Belanda mesti mati kata gitu. Jadi kadang-kadang kayak gitu tuh bikin aduh kesel banget deh. Nah, itu yang saya alami ya gitu. Nah, apa yang terjadi pada Agus suami saya ini juga terjadi pada saya dengan versi yang berbeda. Sehingga kami berdua ini sebagai orang tua, kami tidak bisa memberikan identitas yang benar dan yang sesuai dengan apa kata Tuhan dan kehendak Tuhan. Ya, pada masa itu kami belum mengenal Yesus. Setelah kita mengenal Yesus, barulah kami mengerti dan menyadari identitas kami yang sesungguhnya di dalam Yesus ya. Amin. Nah, lovers penting banget nih kita perlu mengenal Yesus supaya kita mengenal identitas kita gitu ya. Nah, bahwa di dalam Yesus identitas kami adalah putra putrinya Allah. Amin ya. Yang sangat dikasih dan sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga kami mulai membangun kehidupan pribadi kami, pernikahan kami, dan tentunya keluarga kami sesuai dengan identitas surgawi ini. Yang membuat kami dapat mengalami terobosan dan kemenangan. Wow, amin. Nah, sejak kami sebagai orang tua disembuhkan, dipulihkan, dan menghidupi identitas kami sebagai putra-putrinya Allah yang sangat-sangat dikasih dan berharga di mata Tuhan, maka kami sekeluarga mengalami kesembuhan dan pemulihan yang membuat kami sekeluarga dapat hidup sesuai dengan identitas surgawi itu. Amin ya. Jadi ketika kami sekeluarga hidup dari identitas dan bukan untuk memperoleh identitas, kami dimampukan untuk hidup dan berjalan dalam kemenangan ini. Bahkan kami pun mengalami terobosan dan kemenangan yang membuat kami dapat menggenapi destiny Allah untuk kami.
Jadi lovers, melalui kesaksian dan kebenaran firman Tuhan ini, kita ini diingatkan Iya, iya. betapa pentingnya kita membangun identitas surgawi atau heavenly identity dalam keluarga kita. Amin. Sehingga kita dan seluruh keluarga dapat menggenapi rencana Tuhan dan destiny yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Nah, lovers, apa nih harus kita ingat ya, supaya kita sebagai orang tua dapat membangun identitas surgawi di dalam keluarga. Nah, yang pertama, kita sebagai orang tua harus menyadari dan mengerti bahwa problem emosi, kebiasaan buruk dan karakter yang tidak baik pada anak-anak kita sebetulnya bersumber dari diri kita sendiri sebagai orang tua yang tidak memberikan identitas yang benar dan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Dan yang kedua, kita ini sebagai orang tua harus mengerti dan menyadari bahwa kitalah yang bertanggung jawab Iya. untuk memberikan identitas surgawi kepada anak-anak kita. Iya. Maka anak-anak kita akan menggenapi destiny mereka. Bahkan anak-anak kita akan menjadi history maker seperti Gideon yang menjadi berkat bagi bangsanya. Amin. Wah, luar biasa ya menjadi Jadi history maker ya. history maker. Ya. Amin. Nah, yang ketiga lovers, kita sebagai orang tua harus mengerti dan menyadari bahwa kitalah yang perlu berubah dahulu. Dan kitalah yang harus berhenti menyalahkan anak-anak kita. Kitalah yang harus datang kepada Tuhan dan berdoa untuk anak-anak kita. Supaya apa? Supaya kita dapat memberikan identitas surgawi atau heavenly identity ini kepada anak-anak kita tepat dan sesuai dengan apa kata Tuhan dan kehendak Tuhan. Nah lovers, mungkin kita sebagai orang tua saat ini merasa bersalah dan merasa gagal dalam mendidik anak-anak kita. Tetapi biarlah saat ini kita datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan semua masalah keluarga kita ini kepada Tuhan. Nah lovers, mari kita bawa keluarga kita bawa anak-anak kita berdoa ya. Supaya hari ini kita semua mau berubah dan kita mau hidup sesuai dengan identitas surgawi yang sudah diberikan kepada Tuhan. Bapa, kami percaya dan kami bersyukur bahwa di dalam Kristus kami sudah diselamatkan. Kami sudah disembuhkan dan dipulihkan. Sehingga di dalam Kristus kami menjadi ciptaan yang baru. Kami menerima identitas yang baru. Dan semua kehidupan kami yang lama telah berlalu. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami sekeluarga dapat hidup dalam identitas surgawi. Sehingga kami sekeluarga dapat menggenapi rencana Tuhan dan destiny yang sudah Engkau tetapkan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.